Halo pemirsa Kompas Otomotif, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Saat ini saya sedang berkesempatan mereview langsung Toyota Kijang Innova varian Venturer 2.4 Automatic Diesel. Toyota Kijang Innova sudah resmi diluncurkan berbarengan dengan Fortuner pada 15 Oktober yang lalu. Saat ini keduanya sudah dijual secara resmi di dealer-dealer Toyota di seluruh Indonesia. Kami penasaran seperti apa sih pembaruan yang ada pada Kijang Innova berikut ini. Yuk kita simak sama-sama. Ya, seperti yang sudah diduga sebelumnya, pembaruan pada Kijang Innova memang paling mayoritas itu berada di depan. Terlihat desain fascia menggunakan grill yang lebih besar, lebih gagah. Sekilas mirip dengan Toyota Hilux terbaru. Jadi memang tampilannya nih lebih muscular gitu ya, lebih berotot gitu. Tapi kalau kita melihat lampu, desainnya secara umum masih sama, tapi ini di dalamnya sudah berwarna gelap. Proyektor juga sekarang juga sudah menggunakan LED. Lampu LED juga terdapat pada fog lamp. Fog lamp di bawah sini posisinya sudah berganti, pancaran sinarnya warna putih dengan LED. Sementara lampu sen berada di bagian sini. DRL juga sudah ada di sini. Saya suka sih tampilannya sekarang Kijang Innova jadi lebih maco gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang kita lihat bagian samping. Nah, kalau dari samping, meskipun Kijang Innova merupakan sebuah MPV, tapi Toyota menyematkan over fender hitam di sekujur bodinya. Samping sampai belakang, ini tentu menjadi nilai lebih bagi Kijang Innova. Buat Anda yang suka berpelesiran gitu ke pinggir-pinggir kota, jalanannya masih jelek, ada gravel, bebatuan, tanah. Dengan over fender seperti ini, batu-batu yang terpental ke bodi tidak langsung mengenai bodi, jadinya lebih aman gitu. Kalau lagi buat cuci mobil juga nih lebih aman dari goresan-goresan yang memuncrat gitu ya ke sini. Kemudian kalau kita lihat desain peleknya nih baru juga menggunakan palang 6, modelnya two-tone ya. Tapi ukurannya memang masih sama, ring 17. Sementara kalau kita beranjak bagian belakang, rem masih tromol. Secara umum tampilan bagian samping memang tidak mengalami perubahan signifikan, hanya desain peleknya aja. Coba sekarang kita lihat belakang. Nah, beranjak ke bagian belakang, desain Kijang Innova Venturer sudah mengalami ubahan, terutama di bagian sini ada kosmetik warna hitam, kemudian license plate-nya juga di sini dilabur dengan warna hitam. Sudah ada kamera mundur, sensor parkir 4 titik. Ada tambahan kosmetik di bawah sini, sambungan dari depannya over fendernya hitam, cukup gagah. Kemudian spoiler juga masih ada, defogger kaca belakang juga masih ada. Tapi yang menarik sebagai varian tertinggi dari Kijang Innova, logonya mungkin hanya Innova saja, kemudian Venturer di sebelah sini. Sekarang coba kita lihat bagasinya seperti apa. Pembukaannya masih manual, harus diangkat. Iya, cukup berat mungkin. Nah, desain bagasinya seperti ini, terbilang cukup luas untuk sebuah MPV. Tapi memang kalau dilihat, ini mungkin muat 3 koper besar ya. Akomodasinya di sini, sementara di bagian bawahnya nih udah nggak ada, rata karena ban serepnya ada di bawah. Gitu. Ini dalam posisi bangku belakang dilipat. Cukup lega nih saat bangku belakang dilipat. Ini mungkin bagi Anda yang membawa kursi roda gitu juga masih bisa nih, beberapa kursi roda di sini. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, sahabat kompas.com, seperti inilah desain interiornya, terutama di bangku baris kedua Kijang Innova Venturer. Secara umum desainnya nggak berubah, masih sama seperti model sebelumnya. Tapi di varian tertinggi Kijang Innova ini sudah terdapat layar monitor nih. Satu yang menarik perhatian saya, jadi ketika masuk, ternyata ada monitor baru, ini menampilkan video yang dimainkan di depan. Jadi kalau mau memutar video bisa lewat YouTube atau lewat USB atau lewat flash disk, ini bisa dari sini. Jadi nggak perlu ngeliat ke depan gitu ya. Jadi cukup dari sini udah bisa untuk memanjakan penumpang baris kedua dan baris ketiga. Selain layar monitor,
penumpang baris kedua Kijang Innova tentu diberikan akses yang cukup lapang nih. Jadi ketika kita masuk, ini posisi berkendara saya, tinggi saya 165 cm, ruang kaki terbilang cukup lega, masih sama seperti Kijang Innova sebelumnya, kemudian ruang kepala juga cukup lega, dan asiknya varian tertinggi Kijang Innova sekarang sudah mendapat jok captain seat. Jok captain seat ini dibagi dua ya, jadi tiap individu nih bisa mengatur sendiri kerebahannya, posisi maju mundurnya, lebih fleksibel untuk diri sendiri. Dan ada ini captain seat, ini nih yang bikin nyaman banget nih untuk perjalanan jauh. Jadi tangan kiri di captain seat, tangan kanan tinggal di armrest di bagian sini. Nah gini, udah nyaman banget nih buat perjalanan jauh. Terus yang menarik lagi di Kijang Innova ini sekarang sama sih seperti model sebelumnya, sudah ada di sini ada meja ya, bisa untuk makan atau segala macamnya. Dan ini cukup kuat juga nih, nggak lentur gitu nih, cukup kokoh. Selain meja di bagian depan, penumpang baris kedua juga mendapat cup holder nih di bagian sini nih. Kalau lihat sini bisa ada cup holder 2 buah. Kemudian AC di sini ada 2 buah nih, kisi-kisi AC. Di bagian belakang juga ada 2 buah. Nih bisa diatur secara bagian belakangnya juga berbeda nih dengan bagian depan, bisa diatur lebih fleksibel. Dan ada ambient light juga nih untuk menambah kesan mewah ya di mobil MPV ini. Secara umum tampilannya masih sama seperti sebelumnya. Nih di bagian kanan sini juga materialnya masih sama nih, plastik, tapi di sini sudah menggunakan ini seperti wood panel tapi atau black gloss ya. Terus ini ada panel-panel silvernya. Di belakang juga masih sama, bisa menampung 3 penumpang dewasa. Ini dalam posisi dilipat, tapi ini sudah cukup akomodatif untuk orang dewasa. Apalagi dengan akses captain seat yang lebar ini, orang dewasa jadi makin mudah. Dan ketika untuk keluar, kalau misalkan kurang lega, ini bangku baris pertama bisa dimajukan lewat tuas yang ada di sebelah sini. Nah, ini bisa dimaju mundur lebih gampang. Gitu. Dengan begitu aksesnya akan lebih gampang. Gitu. Sekarang kita coba bangku baris pertama seperti apa. Nah, sahabat kompas.com, tampilan interior Kijang Innova Venturer 2.4 diesel terbaru ini memang desainnya masih sama seperti model sebelumnya, tapi yang saya rasakan kesannya berbeda. Pertama, kalau kita melihat dashboardnya, warnanya ya, terutama ini wood panelnya nih menggunakan warna gelap. Kemudian head unit sekarang lebih besar, layar sentuh ukuran 9 inci, fiturnya beragam nih, sama nih seperti Corolla Cross ya. Ada e-money, ada pemutar musik, sambungan Bluetooth, teleponi, media, cukup banyak, ada pengingat servis juga. Kemudian AC juga masih digital, tapi memang belum dual zone ya. Bisa diatur suhunya dan fan-nya. Menariknya, AC Innova terbaru sudah menggunakan fitur ionizer nih. Jadi saat musim corona seperti sekarang nih, fiturnya nih terbilang penting ya untuk mensterilkan suhu di dalam kabin gitu. Kijang Innova juga punya ada mode berkendara nih di sebelah sini nih, dan traction control. Sementara di bawahnya ada laci yang terbilang cukup besar nih. Ada 2 lagi penyimpanan mungkin untuk koin, kemudian ada cup holder 1 di sini. Di kanan kiri ada 2, depan berarti totalnya ada 3 gitu. Yang saya suka dari Kijang Innova adalah selain dia akomodatif untuk penumpang di bangku baris kedua dan ketiga ya, untuk orang dewasa nyaman, untuk pengemudi juga sangat baik ya. Apalagi dia pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik, sehingga pengemudi bisa mendapatkan posisi berkendara yang ideal. Tentu dengan posisi berkendara yang ideal, Anda bisa berkendara lebih nyaman, tidak mudah capek, terutama saat jarak jauh. Jadi ini menurut saya Kijang Innova paket yang menarik ya. Dia menarik untuk penumpang, juga menarik buat pengemudinya. Secara umum saya suka tampilan dashboard Kijang Innova. Dia meluncur tahun 2015, sekarang 2020, artinya sudah 5 tahun, belum terasa bosan sih. Di atas juga masih sama nih, ada vanity mirror, ada tempat penyimpanan kacamata, ada lampu yang
cukup besar. Sekarang kita lanjut ke impresi berkendaranya seperti apa. Kijang Innova Venturer yang saya coba mengusung mesin 2400 cc turbo diesel bertenaga 147 dk dan torsi 359 Nm. Saat dibawa berkendara, impresinya terbilang masih sama seperti model sebelumnya. Saya sudah pernah mencoba Toyota Fortuner terbaru yang mengusung mesin serupa. Secara umum, keduanya memiliki impresi yang berbeda. Kijang Innova terasa lebih ringkas, terasa lebih lebih mudah saat digunakan di perkotaan gitu. Mobil ini menyajikan torsi yang berlimpah dari putaran bawah, sehingga saat melakukan stop and go terasa sangat mudah. Tenaganya memang tidak begitu besar, tapi sudah cukup untuk membawa Anda saat di perkotaan dan keluar kota. Kijang Innova yang saya coba ini merupakan varian tertinggi, yaitu Venturer 2.4 diesel. Harganya mencapai 450 jutaan, artinya hampir setengah miliar rupiah. Gimana menurut Anda? Kijang Innova terbaru memang memiliki tampilan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau melihat harganya, memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai 10 jutaan dibandingkan model sebelumnya. Di kelasnya, Kijang Innova mungkin melenggang sendirian ya di segmen medium MPV. Mungkin rival sekelasnya Wuling Cortez atau mungkin Mitsubishi Expander, tapi kejauhan. Tapi modelnya cukup diminati kan oleh konsumen Indonesia. Sementara kalau Kijang Innova memang sudah lama hadir di sini, sudah melegenda dan sudah cukup diingat lah oleh masyarakat Indonesia. Populasinya pun sudah cukup banyak dari Sabang sampai Merauke, sehingga mungkin orang-orang lebih nyaman kali ya pakai ini, karena memang durable juga, tangguh juga, dan secara tampilan sekarang sudah cukup keren. Apalagi fitur-fiturnya pun sekarang sudah banyak lah. Gimana sekarang? Pilihan tentu kembali ke sahabat Kompas Otomotif. Dengan anggaran yang tersedia, Kijang Innova varian termurah harganya sekitar 350 jutaan, tapi itu untuk varian GMT. Bagi Anda yang ingin mencoba sensasi mesin diesel dengan captain seat dan ada fitur-fitur terbarunya, mungkin harus merogoh kocek lebih dalam lagi gitu. Nah, sahabat kompas.com, dalam impresi singkat mungkin Kijang Innova cukup menjanjikan ya, tapi kalau kita coba test drive dengan jangka panjang mungkin agak berbeda tuh. Saya juga penasaran sih bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya, bagaimana biaya perawatannya, termasuk soal biaya after sales, biaya servis berkalanya gitu. Apalagi kan Kijang Innova nih salah satu MPV yang paling diminati di Indonesia. Tentu pertanyaan-pertanyaan itu biasanya yang selalu muncul di benak konsumen. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe jika belum. Terima kasih sudah menonton video-video dari kami. Sampai jumpa lagi.